Bab 550 menelan seluruh kota Neo. Chris tercengang, Mark dan yang lainnya juga tampak terkejut. Apakah Arvin sudah bersiap untuk mati? Kahi! Delton tertawa sembari berkata, Pak Arvin, aku sedang memberitahumu, bukan mendiskusikan persyaratan denganmu. Jadi, atas dasar apa kamu membahas persyaratan denganku? Selesai berbicara, Delton mengeluarkan pistolnya, lalu menembak 3 kali ke arah Mark dan yang lainnya. Dor, dor, dor! 3 kali tembakannya mengenai 3 orang anggota kamar dagang dan terdengar jeritan kesakitan mereka. Mereka bertiga ditembak pada bagian lutut kanan. Delton bisa menembak dengan tepat pada bagian lutut mereka bertiga tanpa melihat. Teknik menembaknya sungguh mengerikan. Pada jarak seperti ini, Delton bisa menewaskan seseorang dalam waktu 1 detik atau bahkan tidak membutuhkan waktu untuk menarik napas. Baik. Arvin menghela napas, kemudian mengeluarkan ponsel untuk memberitahukan pemimpin eksekutif luar negeri untuk menarik kembali pekerja dalam industri. Kalau ada yang pergi melakukan serah terima pekerjaan, jangan menolak permintaan mereka. Selesai berbicara, Arvin tampak menua beberapa tahun. Dia berjuang di luar negeri selama bertahun-tahun, baru akhirnya memiliki sedikit aset, tetapi setelah kejadian kali ini, semuanya telah hancur. Arvin tidak sudi, tetapi dia tidak punya jalan lain. Pasukan berdarah dingin tidak mengenal peraturan. Delton juga tidak akan membahas peraturan dengan Arvin. Mereka adalah organisasi pembunuh yang tidak peduli terhadap peraturan dan segalanya. Sangat bagus. Selanjutnya, aku akan memberitahukan hal kedua. Delton tersenyum, dia berjalan ke samping kursi dan duduk kembali. Kuberikan waktu 2 menit. Semua orang yang ada di sini harus menelpon ke perusahaan masing-masing. Ingat, semua orang. Kalau ada orang yang pergi melakukan serah terima, harus berikan ekuitas perusahaan tanpa syarat. Harus berikan tanpa syarat. Delton duduk dengan santai di kursi. Dia meletakkan pistol di bagian lutut kanannya dan menatap semua orang dengan tatapan sinis. Begitu mendengar perkataannya, semua orang tercengang. Ingin menelan semua saham dari 80N perusahaan. Memberikan ekuitas tanpa syarat, artinya tidak akan mendapatkan uang sedikit pun. Arvin tidak menyangka bahwa ambisi grup Vidino begitu besar. Tindakannya ini tidak hanya ingin menghancurkan fondasi grup Nagasan di kota Neo, tetapi jelas-jelas ingin menelan seluruh kota Neo. Tak kusangka, aku bertarung begitu lama dengan Maplewood Real Estate, tapi pada akhirnya kalah dalam sekali serangan grup Vidino. Kini dunia bisnis yang besar di kota Neo malah akan dikuasai oleh orang luar. Arvin merasa putus asa, wajahnya tampak sangat pucat. Waktu kalian tersisa 1 menit, 20 detik, ujar Delton dengan nada datar. Semua orang tampak tercengang, sekarang mereka tidak berani meragukan taktik Delton. Jadi, setelah merenung sejenak, kebanyakan orang langsung mengeluarkan ponsel. Seharusnya menelpon atau tidak. Kalau tidak menelpon, mereka akan dibunuh. Kalau menelpon, semua aset yang mereka perjuangkan, bahkan yang diwariskan dari generasi sebelumnya, akan lenyap semua. Setelah menelpon, mereka akan berubah dari miliarder yang dikagumi orang lain, menjadi orang biasa. Demi nyawa, ada orang yang bisa menerimanya, tetapi ada juga yang tidak bisa menerimanya. Misalnya orang seperti Frederick yang berada di villa keluarga Willianto waktu itu. Orang seperti itu tidak mungkin menerima dirinya berubah dari miliarder menjadi rakyat biasa. Kalian terlalu gila. Meski kalian bisa memaksa kami untuk melakukan semua ini, kalian pikir kalian bisa meninggalkan kota Neo dengan selamat. Asal kamu tahu, kepolisian di sini tidak mudah dihadapi. Di sini ada pasukan militer. Kalian tidak mungkin bisa keluar dari sini. Teriak seorang pria parubaya di antara kerumunan. Oh, begitu mendengarnya, Delton memutarkan kepalanya perlahan, lalu menatap pria parubaya yang bersembunyi di kerumunan. Sepertinya masih ada orang yang tidak memahami pasukan berdarah dingin. Baiklah, agar kalian bisa mati dengan tenang, aku akan menjelaskannya sedikit lagi. Kamu pikir, 50 dan pejuang pasukan berdarah dingin bisa datang ke sini tanpa diketahui, lantas apakah kami tidak punya cara untuk kembali? Selain itu, pasukan berdarah dingin adalah organisasi pembunuh. Kami hidup dalam pembantaian tanpa memikirkan hari esok. Kehidupan kami lebih realistis dari kalian semua. Kami lebih bebas, tahu untuk menghadapi kenyataan dan hidup pada saat ini. Jadi, apa itu kenyataan? Kenyataan adalah biarpun malam ini kami tidak bisa keluar dari kota Neo. Kalau sekarang aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu.
Ini adalah kenyataan. Dalton berbicara dengan nada dingin. Tak menunggu pria parubaya itu merespons, Dalton langsung menembak 2 kali. Dia langsung membunuh tanpa ragu. Dor! Peluru ditembakkan melewati kerumunan dan mengenai pria parubaya itu. Tembakan tepat mengenai dahinya. Pria parubaya itu bahkan tidak sempat berteriak, dia langsung tergeletak di lantai. Orang-orang yang berdiri di depan pria parubaya itu pun ketakutan dan badan mereka gemetaran. Ketika peluru itu terbang melewati telinga mereka benar-benar merasakan ketakutan akan kematian. Ingat, aku juga bisa mati, tapi saat ini nyawa kalian berada di bawah kendaliku. Dalton menyimpan pistol emasnya, lalu berkata dengan penuh makna sambil tertawa. Kalau uang habis, bisa didapatkan kembali, tapi kalau nyawa lenyap, semuanya benar-benar akan tiada. Setelah kami menelpon, apakah kamu akan melepaskan kami? Mark juga mengeluarkan ponsel, kemudian berbicara sambil menatap Dalton. Pertanyaan Mark juga merupakan keraguan semua orang. Uang memang tidak sepenting nyawa, tetapi kalau nyawa tidak bisa dipertahankan meskipun sudah menghabiskan semua uang, lantas untuk apa bertindak seperti itu? Atas dasar apa kamu membahas persyaratan denganku? Tanya Dalton sembari mendekat dan menatap Mark. Kalau kamu tidak bisa menjamin keselamatan kami, untuk apa kami bertindak seperti itu? Pada akhirnya tetap akan mati, lantas kenapa kami harus menyerahkan aset kami kepada orang lain? Lebih baik kami serahkan kepada pemerintah. Ujar Mark dengan tegas meskipun ketakutan. Dalton menatap Mark beberapa detik dengan serius, kemudian dia menggaruk kepalanya dengan mulut pistol, lalu berkata sambil tertawa. Baik, setelah melakukan semua ini, kalian boleh pergi. Aku, tim ke-8 pasukan berdarah dingin, menjamin menggunakan namaku sendiri. Setelah mendengar jaminan Dalton, semua orang tidak merasa ragu lagi. Mereka segera mengeluarkan ponsel, lalu mulai memberikan perintah kepada dewan pemegang saham perusahaan. Karena diancam dengan nyawa, mereka hanya bisa dikendalikan oleh Dalton. Apapun yang disuruh, mereka harus melakukannya. Ayah, setelah menelpon, pegangan terakhir kita sudah tidak ada lagi. Chris menundukkan kepala sambil berbicara dengan suara pelan kepada Arvin. Mark dan yang lainnya percaya pada Dalton, tetapi Chris tidak percaya. Kali ini grup Vidino bertindak ekstrem dan sama sekali tidak menyembunyikan ambisinya. Jadi mereka pasti akan menyingkirkan semuanya hingga bersih, tidak akan meninggalkan sedikit pun celah kesalahan. Karena pemerintah tidak gampang dihadapi. Sebuah perusahaan luar negeri datang ke sini dan melakukan tindakan sebesar ini untuk menelan seluruh kota Neo. Dari segi bisnis, mungkin bisa dikatakan bahwa ini hanyalah perselisihan bisnis. Namun, secara keseluruhan, hal ini telah melibatkan masalah internasional. Grup Vidino tidak sanggup memikul tanggung jawab seperti ini. Jadi, cara terbaiknya adalah membantai semua orang di sini. Kalau orang sudah tiada, semua masalah akan menghilang dan berlalu. Bab 551 berkuasa di atas semua orang. Meski membantai 80 miliarder terkesan mustahil, tetapi Chris tahu bahwa pasukan berdarah dingin bisa melakukannya dengan gampang. Di mata pembunuh bayaran seperti mereka, sama sekali tidak ada perbedaan miskin dan kaya, melainkan hanya ada majikan dan misi saja. Kalau tidak menelpon, akan mati lebih cepat. Arvin menghela napas, kemudian mulai menelpon. Dia sangat memahami pemikiran grup Vidino, tapi saat ini sudah tidak ada cara lain. Biarpun dia tahu kalau nyawanya tetap terancam meskipun sudah menelpon. Namun, ketika menghadapi kematian, setiap orang pasti akan berpikir untuk menunda waktu selama mungkin. Ini adalah reaksi spontan manusia. Dalton mengamati gerakan setiap orang di lokasi dengan tatapannya yang tajam bagaikan pisau. Setelah memastikan bahwa semua orang sudah menelpon, Dalton tertawa perlahan hingga menampakkan giginya yang putih dan sangat mengerikan. Sudah selesai menelpon. Aku tahu di dalam perusahaan, sebenarnya sebagian besar saham ada di tangan kalian. Mungkin ada orang yang tidak bertindak sesuai dengan yang kuperintahkan. Tapi tidak masalah. Aku bisa menghadapi kalian dengan cara seperti ini. Tentunya, aku juga bisa menggunakan cara yang sama untuk menghadapi perusahaan kalian. Sekarang permainannya sudah berakhir. Kalian sudah bisa mati dengan tenang. Dalton tertawa dengan suara yang sangat mengerikan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Mark sambil membelalakan matanya dan tubuhnya gemetaran. Miliarder, orang hebat dan orang yang berkuasa.
Semua itu hanyalah sampah di hadapan Delton dan anggotanya. Hei, aku ingin mengantarkan kalian ke sebuah jalan. Delton tertawa, kemudian dia menjentikkan jarinya, magasin pistol emas langsung keluar. Dia dengan perlahan mengeluarkan magasin baru, lalu memasukkannya ke dalam pistol. Kamu bilang setelah menelpon, kamu akan melepaskan kami. Teriak Mark. Kamu membahas peraturan dengan seorang pembunuh. Sebenarnya kamu terlalu naif, atau kamu menganggap aku bodoh. Aku tidak pernah menepati janjiku. Ujar Delton sambil tertawa dan memasukkan magasin ke dalam pistol. Krak. Magasin dipasang ke dalam pistol dan mengeluarkan suara yang sangat jelas. Suara ini seperti dewa kematian sedang membunyikan lonceng kematian, yang sontak membuat badan semua orang gemetaran. Hari semakin malam. Sekitar Gunung Cloud sangat gelap dan ada banyak binatang buas yang bersembunyi di kegelapan. Dengan kata lain, kegelapan tidak berujung itu seperti seekor binatang haus darah yang akan membuka mulutnya kapan saja dan melahap segalanya. Suasana di dalam villa sangat hening dan penuh dengan aura pembunuhan. Saat ini suara serangga juga berhenti, seolah-olah terpengaruh juga oleh aura pembunuhan ini. Di dalam halaman villa, lampu bersinar di atas kepala. Sinar lampu mengenai wajah Mark, Arvin, dan yang lainnya hingga memantulkan wajah yang pucat dan muram. Mereka bagaikan ikan di atas talenan. Pada saat ini, orang hebat di kota Neo berada di ambang kematian. Perasaan sedih muncul di hati mereka. Mereka bahkan merasa sangat bodoh. Kalau mereka tidak bergabung untuk memaksa Arvin menyerang Maple Rain Real Estate, mana mungkin mereka dikepung oleh Delton. Mereka memikirkan segala cara untuk menghadapi Maple Rain Real Estate dan menelan perusahaan orang lain untuk memperkuat perusahaan sendiri. Namun, pada akhirnya malah mendapat hasil seperti ini. Pada saat ini, mereka bersedia mengeluarkan semua harta mereka untuk menukarkannya dengan nyawa. Biarpun menjadi miskin, setidaknya mereka masih hidup. Kalau saat ini ada orang yang bisa menyelamatkan mereka, maka dia adalah sang penyelamat yang patut disembah. Bolehkah aku menelpon keluargaku? Tanya seorang wanita parubaya dengan suara gemetar. Bukankah negara kalian percaya ada dewa dan hantu? Delton berkata sambil menggeleng. Untuk menyampaikan wasiat, kalian boleh menyampaikannya lewat mimpi. Selesai berbicara, 50 dan pejuang pasukan berdarah dingin mengukang pistol. Pistol diangkat dan dibidik ke arah Mark, termasuk Arvin, Chris, dan yang lainnya. Bu! Detik berikutnya, sebagian besar orang ketakutan hingga kakinya lemas dan jatuh tergeletak di lantai. Sebagian besar dari mereka mulai menggertakkan gigi dan gemetaran karena ketakutan. Namun, Chris tetap menatap Delton dengan ekspresi marah, seolah-olah ingin mengukir rupa Delton di dalam otaknya. Delton sepertinya sangat menikmati perasaan melihat semua orang ketakutan. Dia mengangkat pistol dengan tangan kanannya, kemudian perlahan merentangkan tangannya, lalu melihat ke langit malam. Seperti inilah perasaannya. Kalau kata orang negara Indiana sekalian, perasaan ini adalah perasaan berkuasa di atas segalanya. Sekarang aku adalah penguasa tertinggi. Delton menarik napas panjang, seolah-olah sangat terpikat oleh udara saat ini. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menyipit. Dia segera memiringkan kepalanya dan melihat ke arah puncak Gunung Cloud. Pada saat ini, penthouse di puncak Gunung Cloud gelap gulita, tidak ada cahaya lampu sama sekali. Namun, secara samar-samar Delton melihat sepertinya ada seseorang yang berdiri di atap penthouse dengan tangan diletakkan di belakang punggung. Orang ini berdiri di kegelapan dan mengamati dunia dari puncak sana. Delton bertatapan beberapa detik dengan bayangan orang itu. Hatinya terasa tidak tenang. Kemudian dia memalingkan pandangannya dan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tidak boleh menunda lama, harus segera melaksanakan misi dan pergi dari sini. Bagaimanapun juga, tempat ini bukan negara mereka, melainkan wilayah negara orang lain. Bersiap, Delton berteriak, lalu mengangkat tangan kanannya ke udara. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke telapak tangan ini. Telapak tangan itu seperti bendera perang yang memerintahkan ribuan pasukan di medan perang. Setiap orang mengerti ketika telapak tangan itu diturunkan. Itulah waktu kematian Arvin dan yang lainnya. Semua orang membelalakan mata dan jantungnya berdetak sangat cepat. Memohon ampun. Tidak ada gunanya. Berdoa pada dewa. Juga tidak ada gunanya. Saat ini, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Wush! Tepat ketika semua orang berpikir demikian, tiba-tiba tampak sebuah cahaya dari puncak Gunung Cloud.
Cahaya itu sangat menyilaukan, seperti cahaya matahari yang terik yang menyinari seluruh gunung Cloud. Cahaya ini langsung menembus kegelapan, seolah-olah ingin menghancurkan semua kepalsuan. Cahaya itu adalah cahaya super terang dari Penthouse. Pada detik ini, jantung kebanyakan orang sontak berhenti berdetak sejenak. Dewa datang menyelamatkan mereka. Detik berikutnya, semuanya mendongak secara bersamaan dan memandang ke arah puncak gunung Cloud. Cahaya terang itu sangat menyilaukan mata, sehingga membuat mata mengeluarkan air mata, tapi mereka tetap membuka mata dengan lebar untuk melihat ke arah puncak. Di samping cahaya terang itu, tampak seseorang yang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ekspresi orang itu tidak terlihat dengan jelas, tapi dia memberikan perasaan bebas, lugas dan dominan. Semacam aura dominan yang menguasai seluruh dunia. Seolah-olah semua makhluk hidup di dunia ini harus tunduk dan mengabdi padanya. Kenyataannya memang begitu. Pada saat ini, semua orang yang berada di lantai 5 villa keluarga Nagasan mendongak dan melihat bayangan orang ini. Valentino, bab 552, aku mengendalikan hidup dan mati. Semua orang sontak tercengang setelah melihat bayangan itu dengan jelas. Dalton menyipitkan matanya, Arvin tampak bersemangat, bahkan Chris juga kelihatan penuh harapan. Mark dan yang lainnya juga tampak bersemangat seakan-akan mendapatkan peluang hidup. Pada saat ini, bahkan seorang pengemis di pinggir jalan pun bisa menjadi harapan mereka. Apalagi Valentino yang muncul dengan gaya dominan seperti dewa. Tuan Valentino, tolong selamatkan Chris. Mulai sekarang, Chris akan setia mengikuti Tuan Valentino. Kalau berkhianat, akan disambar petir. Arvin akhirnya sadar. Dia pun segera melambaikan tangannya ke arah Penthouse sembari menangis. Meskipun dia tidak tahu Valentino bisa menyelamatkan mereka atau tidak. Pada saat ini, Valentino adalah satu-satunya harapannya. Permintaan Arvin tidak banyak, dia hanya meminta Valentino untuk menyelamatkan Chris, maka dia sudah bisa mati dengan tenang. Tuan Valentino, tolong selamatkan keluarga Briantu. Mulai sekarang, keluarga Briantu akan mengabdi pada Tuan Valentino. Kami bersedia mati kalau berkhianat. Mark langsung bersujud ke arah puncak tanpa berbasa-basi. Tuan Valentino, tolong selamatkan grup Dalio. Tuan Valentino. Semua orang tidak tahu kenapa Arvin begitu mempercayai Valentino, tetapi saat ini mereka tidak ada pilihan lain. Selain Valentino, tidak ada orang yang bisa lolos dari tembakan Dalton. Kalau Valentino bisa menyelamatkan mereka, sama sekali bukan masalah kalau kelak mereka harus mengabdi pada Valentino. Segala sesuatu tidak lebih berharga daripada nyawa. Valentino menatap Dalton dengan wajah tanpa ekspresi dan tidak berbicara sama sekali. Target kami malam ini hanya grup Nagasan dan kamar dagang Kota Neo. Tidak berhubungan dengan orang lain. Kalau kamu bersikeras ingin campur tangan, tidak peduli siapa kamu dan seperti apa identitasmu, kami akan membunuhmu juga. Dalton mendongak dan menatap Valentino dengan arogan. 10 pria berbaju hitam telah perlahan mengangkat pistol dan membidik ke arah Valentino yang berdiri di atap Penthouse. Namun, Valentino sama sekali tidak bermaksud untuk menghindar. Atas dasar apa kamu berbicara seperti itu denganku? Valentino menatap Dalton sambil bertanya dengan kedua tangannya diletakkan di belakang punggung seperti seorang kaisar yang sangat berkuasa. Dalton menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. Karena aku adalah ketua tim ke-8 dari pasukan berdarah dingin dan hari ini aku membawa 50 prajurit. Karena prajurit kami memegang 20 pistol Colt 2000 dan 30 pistol mitrailleur otomatis, serta masing-masing punya 80 peluru. Karena saat ini aku adalah raja di Kota Neo yang menguasai segalanya. Benar, karena saat ini akulah yang berkuasa. Dalton menatap Valentino sambil mencibir. Tidak ada orang yang berani membantah atau mencurigai perkataan ini. Namun, Valentino malah bertanya dengan ekspresi datar. Kamu berkuasa? Benar. Aku berkuasa. Kalau kamu pintar. Dalton mengangguk tanpa ragu. Namun, Valentino langsung menyelanya. Kamu berkuasa? Aku mengendalikan hidup dan mati? Perkataan Valentino seperti dekret kaisar ini membuat semua orang tercengang. Seluruh Villa Cloud menjadi hening. Cahaya bulan juga terlihat agak tidak stabil, seolah-olah ditakuti oleh aura dingin di belakang Valentino. Bahkan Dalton yang sudah terbiasa dengan pembantaian, saat ini dia juga terkejut melihat aura dominan dari Valentino. Detik berikutnya, Dalton tampak kesal dan amarahnya pun melonjak. Dia merasa keagungannya ditantang oleh orang lain.
Dia tidak mengizinkan hal seperti ini terjadi. Kamu mengendalikan hidup dan mati. Atas dasar apa? Seharusnya aku. Aku tidak hanya berkuasa, aku juga mengendalikan hidup dan mati. Namamu Valentino. Hari ini aku akan membunuhmu bersama mereka. Dalton berbicara dengan kesal, kemudian mengangkat kedua tangannya. Bam! Detik berikutnya, pintu villa ditendang. Dalton menoleh ke arah pintu. Dia segera bereaksi dan bersembunyi di belakang kerumunan. Tap, tap, tap. Pistol mitraliur ditembakkan. Dua penjaga pintu ditembak hingga tumbang. Jangan bergerak. Siapa yang bergerak, dia akan duluan mati. Kasman mengenakan seragam tempur darat dan helm anti peluru. Dia masuk ke villa terlebih dahulu dan menghadap ke arah belasan pistol tanpa rasa takut. Sialan! Prajurit keluarga Wijaya dengarkan perintah. Dalam waktu 1 menit, singkirkan semua ancaman terhadap Tuan Muda Valentino di sini. Kasman yang telah kembali dari keluarga Wijaya setelah memulihkan lukanya, kini tampak semakin dominan dan tegas, bagaikan prajurit yang tak terkalahkan. Selesai berbicara, Kasman membuka seragam tempurnya, lalu mengeluarkan 2 pistol mitraliur berwarna hitam. Krak! Krak! 2 pistol mitraliur saling bersentuhan dan peluru masuk ke ruang peluru dengan mengandalkan gaya gesekan. Kasman memegang pistol mitraliur di kedua tangannya, kemudian menarik pelatuk tanpa ragu. Pelatuk ditarik dan diarahkan ke segala sisi. Dor, dor, dor. Mulut pistol mengeluarkan bara api, peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara membabi buta. Pada saat ini, di luar gerbang villa, semua prajurit keluarga Wijaya yang mengenakan seragam tempur telah terbagi menjadi 2 barisan dan memasuki gerbang dari kedua arah. Gerakan mereka sangat cepat dan ganas. Begitu masuk, mereka tidak berbasa-basi, melainkan langsung mengangkat pistol mitraliur, membidik puluhan pasukan berdarah dingin, kemudian menembak. Hingga saat ini, Dalton baru sadar, dia berteriak dengan mata terbuka lebar. Siap bertempur! Siap bertempur! Kumpulkan tenaga untuk menyerang. Penembak jitu pistol mitraliur nomor 1-10, bidik orang yang berada di tengah itu. Dalton tahu untuk menyerang pemimpin terlebih dahulu untuk melemahkan kekuatan mereka, jadi dia segera menjadikan Kasman sebagai sasaran utama. Dor, dor, dor. Bilg, bilg, bilg. Suara tembakan memenuhi seluruh villa. Arvin dan yang lainnya tercengang hingga tidak bisa berkata-kata. Segera setelah itu, mereka segera mundur dan masuk ke dalam villa karena takut tertembak, kemudian bersembunyi di balik pintu sambil melihat kondisi pertempuran di luar. Saat ini kondisi di halaman villa sangat kacau. Belasan pasukan berdarah dingin yang memegang pistol mitraliur tiba-tiba mengarahkan pistol ke arah Kasman. Namun, prajurit keluarga Wijaya tidak memberikan mereka kesempatan. Saat ini, Kasman adalah tulang punggung semua prajurit keluarga Wijaya. Dia adalah inti dari para prajurit, mana boleh dilukai oleh orang lain. Jadi, begitu membidik Kasman, pasukan berdarah dingin langsung ditembak oleh prajurit keluarga Wijaya. Namun, peluru tidak memiliki mata. Tetap ada peluru yang tertembak mengenai Kasman. Ada peluru yang mengenai kaca helm anti peluru sampai timbul percikan api dan ada banyak peluru yang mengenai badan Kasman. Kasman berhenti sejenak, tetapi segera setelah itu, dia mulai menembak dengan semakin ganas, badan pistol mitraliur bergetar dan peluru ditembakkan. Hah? Sialan! Baju anti peluru segala arah ini sangat praktis. Kasman tertawa lebar. Dia mengangkat pistol, kemudian menembak secara horizontal hingga 8 pasukan bayaran tumbang dalam sekejap. Suara tembakan bergema di seluruh Gunung Cloud hingga sangat jauh. Ada banyak orang yang terbangun, kemudian berlari ke jendela dan melihat ke arah Villa Cloud. Suara tembakan berasal dari tempat itu.